Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Saadah, NIM 2119175. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum yang akan saya bahas adalah model pengembangan kurikulum Nichols dan model pengembangan kurikulum Skillback. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, model pengembangan kurikulum Nichols. Untuk model pengembangan kurikulum Nichols, menggunakan pendekatan siklus seperti model pengembangan Miller, Auder, dan Howard Nichols mengembangkan suatu pendekatan yang tegas mencakup elemen-elemen kurikulum dengan jelas dan ringkas. Ia menitik beratkan pada pendekatan pengembangan kurikulum yang rasional, khususnya kebutuhan untuk kurikulum baru yang muncul dari adanya perubahan situasi. Model Nichols digunakan apabila ia ingin menyusun kurikulum baru yang diakibatkan oleh terjadinya perubahan situasi. Ada 5 langkah pengembangan kurikulum menurut Nichols. Langkah-langkah tersebut yaitu: yang pertama, analisis situasi; yang kedua, menentukan tujuan khusus; yang ketiga, menentukan dan mengordinasi isi pelajaran; yang keempat, menentukan dan mengordinasi metode; dan yang kelima, evaluasi. Model pengembangan selanjutnya yaitu model Skillback atau model dinamik Skillback. Menurut Skillback, model pengembangan kurikulum yang ia namakan dengan model dinamik adalah model pengembangan kurikulum pada level sekolah atau School Research Curriculum Development. Skillback menjelaskan model ini diperuntukkan untuk setiap guru yang ingin mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, agar proses pengembangan kurikulum ini berjalan dengan baik. Maka setiap pengembangan, termasuk guru, perlu memahami 5 elemen pokok yang dimulai dari menganalisis sesuatu sampai pada melakukan penelitian. Skillback menganjurkan model pengembangan kurikulum yang ia susun dapat dijadikan alternatif dalam mengembangkan kurikulum, baik itu kurikulum untuk dikembangkan pada tingkat sekolah. Menurut Skillback, langkah-langkah pengembangan kurikulum adalah: yang pertama, menganalisis situasi; yang kedua, memformulasikan tujuan; yang ketiga, menyusun program; yang keempat, interpretasi dan implementasi; dan yang kelima, monitoring, feedback, penilaian, rekonstruksi. Selanjutnya, model pengembangan kurikulum yang dikembangkan oleh Fakultas Skillback merupakan model pengembangan kurikulum interaction model atau dynamic model. Adapun kelebihan dari model pengembangan kurikulum ini adalah: yang pertama, memiliki prosedur yang lebih realistis dan fleksibel untuk pengembangan kurikulum, khususnya dari sudut pandang guru atau pendidik yang tentunya memiliki tugas yang banyak. Yang kedua, dari kelebihan model pengembangan kurikulum ini adalah pengembang lebih bebas dan lebih kreatif dengan tidak dituliskan tujuan-tujuan yang bersifat perilaku. Sedangkan kelemahan dari model pengembangan ini adalah: yang pertama, dalam pelaksanaannya akan cukup membingungkan karena pendekatan yang tidak sistematis sehingga akan memunculkan hasil yang kurang memuaskan. Yang kedua, dari kekurangan model ini adalah kurangnya penekanan dalam menampilkan pembangunan dan penggunaan objektivitas serta petunjuk-petunjuk yang diberikan. Dan yang ketiga, dengan tidak mengikuti susunan yang logis dalam pengembangan kurikulum, para pengembang hanya akan membuang-buang waktu sehingga kurang efektif dan efisien. Sekiranya itu saja model pengembangan
kurikulum Nichols dan Skilltech. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.